sudah hadir berada di seputar area gereja di gereja ini untuk dapat mengambil tempat, karena kita akan mulai. Proses upacara pernikahan ini dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Semua hal yang mencoba mengganggu, mengintervensi berbagai bentuk dalam proses upacara ibadah pernikahan ini dalam kuasa darah Yesus kami tinggikan usir. Jika dari awal pertengahan semuanya berjalan dengan kasih karunia kuasa Tuhan. Terima kasih juga atas cuaca yang ada. Berkati juga semua yang menjadi bagian, baik peralatan, fisik, dan juga semua yang terlibat, semua yang dengan bagian di dalam upacara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, dalam kuasa-Mu, dalam urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan, dan akhir semua proses tahapan berjalan. Ampuni semua salah dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Anugerah
Kedua pengantin sebagai suami istri berpasang-pasangan. Oleh karena itu kami hari ini mewujudkan apa yang kau perintahkan, pernikahan dari kedua mempelai. Kami alaskan dalam nama Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Doa mempelai yang berbahagia dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita. Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami, yang tidak, dan kami ada di tempat ini semuanya karena iman percaya kami kepada Engkau dan telah menyelamatkan kami. Yang berkuasa itu, oleh karena itu bikin kami hikmat dan pengetahuan, kemampuan, kesanggupan dengan kuasa-Mu untuk kami mengerti, kami memahami. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat tema di atas itu, kasih Kristus. Ayat pokok itu dari 14 pasal 3 dari kitab Kolose. Semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kas naik. Nah, Bapak minta kasih dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen. Tentu kita menginginkan demikian. Begitu. Sebagai orang percaya, itulah dapat kita semua seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kasih Kristus yang menjadi landasan. Mengapa? Karena kita telah diselamatkan. Kasih naik. Sebagai suami istri, dua pribadi yang telah menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, perhatikan di dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Sebagai suami istri yang telah dikuduskan, dalam kehidupan kesehariannya harus ada panduan dan perintah yang harus ditaati untuk melanggengkan kebersamaan itu sebagai suami istri. Perhatikan ayat 1 sampai 11. Apa yang Tuhan perintahkan sih? Yang harus disingkirkan sehingga ayat 14 itu terus dipelihara dalam hidup. Ini berbicara tentang yang harus disingkirkan supaya ayat 14 tetap langgeng. Sebelum kita masuk dalam ayat berikutnya untuk perintah yang lain, maka hal yang paling prinsip yang akan mengganggu perjalanan hidup sebagai suami istri harus pertama di sini. Kita harus lihat dalam konteksnya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, dalam konteks negatif, nah ini yang kita harus lihat. Karena dia akan bekerja untuk mengganggu. Karena itu nasihat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang berbal dan orang miskin. Tidak bisa tidak. Begitu. Tidak boleh tidak. Ya seperti sekarang pernikahan dari suku Lani, Punca. Kemudian dari suku Dinien, Pantai. Kesatuan bukan saja antara suami istri, tapi juga merembet kepada keluarga. Keluarga dari wanita merupakan juga keluarga dari pria. Sebaliknya juga demikian, keluarga dari pria juga keluarga dari wanita. Tidak boleh lagi sekat. Semua suami istri harus punya satu pikiran, sikap, dan tindakan supaya menjaga dan memelihara. Sebagai orang percaya, di dalam dunia ini tidak akan pernah ada keluarga yang harmonis terus-menerus. Pasti ada sedikit konflik ketegangan. Tetapi tidak boleh sampai berlarut-larut. Atau berkata apa? Boleh marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau kita memelihara itu lebih dari 1 hari, 2 hari, apalagi berhari-hari, minggu, bulan, itu bahaya. Hal yang menjadi duri ini disingkirkan di dalam kehidupan rumah tangga, karena itulah yang akan menjadi masalah. Memang tidak sempurna karena kelemahan benih-benih dosa itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita sudah diselamatkan semua, tapi benih dosa itu tidak pernah akan beranjak dalam hidup kita. Tapi kalau kudus ada, kita hidup dengan Tuhan, kita akan mengendalikannya sehingga dia tidak berfungsi. Hal-hal yang membuat kerusakan dalam rumah tangga. Oke, dikasih naik berikutnya. Perhatikan di situ, diawali dengan alasan. Dikasih naik. Alasannya apa? Karena suami istri adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah. Maka harus memisahkan hidup di dalam bagian-bagian yang terkait dengan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu. Naik lagi. Perhatikan di sini. Ayat 11, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga dengan demikian. Kalau saya sudah singgung, dalam rumah tangga jangan masing-masing mempertahankan ego. Harus ada inisiatif untuk saling mendahului dalam pengampunan, merangkul. Karena hidup ini tidak pernah ada tanpa konflik. Pasti ada. Nah, terus orang juga tahu kan orang Papua ini keras. Begitu. Tapi keras seperti apa? Dalam rumah tangga itu boleh keras juga dalam hal-hal yang bukan yang hal-hal yang sifatnya tidak boleh kita terima. Itu bisa keras. Tapi keras dan pengertian, ada maksud tujuan, begitu untuk yang baik. Kalau yang satu ya dia sedikit lemah, yang lain harus kuat untuk tegas. Begitu. Satukan dan menyempurnakan karakter di atas itu tadi. Sifat dan kelakuan yang baik itu tadi harus diikat oleh kasih dan kuasa Allah dalam rumah tangga, supaya antara satu dengan lain, suami dan istri dan suami serta anak-anak, harus ada satu kesatuan, satu pendapat dalam pemahaman, dalam tindakan.
Begitu. Ini tadi saya siapa dan bagian yang lain untuk pernikahan hari ini, tapi saya lihat di undangan, saya cocok bagian ini. Begitu. Meskipun bagian ini bicara tentang manusia baru, karena itu menjadi landasan penjelasan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Rasa. Mengapa kita harus mengikuti Yesus, firman Tuhan sebagai landasan hidup? Karena perhatikan di situ. Untuk itulah Bapak Kerim dan Ibu dipanggil. Bukan saja dipanggil dalam keselamatan atau rumah tangga, tapi dipanggil untuk satu kesatuan tubuh. Tidak lagi ada perbedaan. Begitu. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan lembut, limpah di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu ucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil ucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Jadi firman Tuhan, Yesus Kristus yang harus berotoritas, berkuasa, memerintah dalam hidup. Itulah kekuatan rohani yang membuat kita mampu untuk bisa menangkal radi yang negatif, duri, onar yang hendak merusak. Perjalanan hidup sebagai suami istri. Next slide. Naik lagi. Yang ketiganya adalah pertanyaan. Sudah siapkah Yesus Kristus firman Tuhan menjadi landasan hidup? Sekali lagi saya katakan, tidak ada keluarga yang sempurna dalam dunia ini. Akan pasti ada riak-riak dalam rumah tangga. Tapi kalau Yesus sudah menjadi landasan rumah tangga, firman Tuhan menjadi bagian yang diterpisahkan dalam membangun memelihara rumah tangga, maka kita akan kokoh dan kuat. Oleh karena itu peliharalah benih-benih ilahi dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-17 itu, supaya tetap dalam satu kesatuan. Jangan sampai kita sama-sama berbalan tapi hati berbeda, pikiran berbeda. Saya sering buka. Saya kalau malah istri dulu itu sesuatu yang bisa tahan cuma sampai berhari-hari, tapi tidak bisa. Oleh sore sudah ada kembali lagi hati lembut. Karena saya ingat firman Tuhan seperti ini, dan apa kata firman Tuhan yang lain, dan kita malah sampai matahari berlindung. Itu sama saja kalau kita lewatkan itu, sama saja kita memberi peluang kepada iblis untuk menghancurkan. Jadi kedua mempelai jangan pernah mengabaikan Yesus dan firman-Nya dalam hidup. Itu pokok utama dalam membangun rumah tangga yang sehat dan kuat. Dalam rumah tangga dan bagaimana membangun relasi hubungan kepada keluarga perempuan, kepada keluarga laki-laki, dan siapa saja. Tapi dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Engkau memberi kami petunjuk untuk hidup
karun tanda bagi Sarah. Selalu memelihara, selalu menjaga hubungan dengan kau, selalu menghargai satu dengan yang lain, dan juga keluarga masing-masing. Terima kasih. Dan sekarang kami akan masuk pada proses pernikahan dan pemberkatan. Bapa di surga, pimpin kami, sertai kami untuk momen yang satu ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan ajukan 2 pertanyaan penting untuk mempertegas perjalanan kedua mempelai sebagai rumah tangga. Pertanyaan pertama, saya akan ajukan kepada pengantin pria, dan Bapak Ibu semua akan menjadi saksi. Oleh karena itu saya undang semua berdiri. Saudara Keril Tabuni, apakah saudara bersedia dengan sukarela serta sukacita dalam damai sejahtera Kristus mengambil saudari Milka Herlen Wano sebagai istri yang sah serta terus mempertahankannya di setiap waktu dan dalam keadaan apapun hingga ajal menyebut? Apakah jawabannya? Dengan dalam nama Yesus, saya bersedia. Terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada pemasangan cincin sebagai bukti ikatan janji dari Kevin kepada saudari Milka Herlen Wano. Saya berikan cincin ini dan saudara memasang kepada jari istri kekasih Milka Herlen Wano. Pertanyaan yang kedua, di hadapan Tuhan dan jemaat menjadi saksi, saya mengajukan pertanyaan kepada saudari Milka Herlen Wano. Apakah saudari bersedia dengan sukarela serta sukacita dalam damai sejahtera Kristus mengambil saudara Keril Tabuni sebagai suamimu yang sah serta terus mempertahankannya setiap waktu dan dalam keadaan apapun hingga ajal menjemput? Apakah jawabannya? Dengan nama Yesus Kristus, saya bersedia. Atas dasar pengakuan itu, maka saudari silakan memasang cincin sebagai tanda bukti kesetiaan yang mempersatukan. Karena cincin ini tidak ada ujungnya, sebagai simbol dari kesatuan sampai ajal menjemput. Silakan buka. Silakan duduk. Duduk. Berlutut. Bapak Ibu, mari kita saling mendukung, menopang doa untuk perjalanan kedua mempelai. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, mereka berdua telah mewujudkan apa yang Kau perintahkan hari ini, dan kami menjadi saksi. Kamu mau berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan terus menyertai, membimbing dan menolong perjalanan kedua mempelai ini sebagai suami istri dan anak-anak ke depan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya mulai hari ini Engkau terus menyertai dengan segala keperluan yang mereka butuhkan untuk perjalanan hidup sebagai orang yang percaya dalam rumah tangga. Singkirkan dan jauhkan hal-hal yang coba mengancam perjalanan hidup mereka, baik fisik maupun rohani, sehingga perjalanan rumah tangga terus menjadi selalu berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan percayalah dan yakinlah, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kamu berdua. Teruslah ingat, teruslah yakin percaya, sehingga sesuatu yang terjadi, iman percaya kokoh kuat mengarungi perjalanan hidup hari lepas hari sebagai rumah tangga yang baru di dalam Kristus. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan terima berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasih, terutama kedua mempelai dan keluarga, kita sebagai orang percaya diajarkan pula untuk bila Tuhan respon, bila Tuhan respon hidupmu, bila putus asa dan menyerah, itulah berkatnya pasti kau. Ingat janji Kristus.
Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang menjadi saksi dalam upacara sakral yaitu pernikahan kudus di hari ini. Hati kami semua, baik yang ada di Jayapura maupun yang datang dari daerah masing-masing Kabupaten Puncak. Bapak pimpinan, ya. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Kau tahu kehidupan mereka masing-masing, permulaan mereka masing-masing, baik keluarga baru yang telah diberkati maupun kami semua sebagai aparat pemerintahan sipil maupun tentu saja kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menjadi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang akan persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan. Yang mau percaya. Sudah melaksanakan kewajiban yang Engkau berikan kepada kami, dan saatnya kami percaya Engkau akan melakukan tugasmu untuk memelihara keluarga ini dan kami semua, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan sore kami akan bersatu kembali untuk merayakan syukur di Auditorium Puncak. Kami berdoa biarlah terus bekerja untuk semua proses berjalan dengan baik, cuaca, keamanan, dan sebagainya. Jemaat yang terkasih, pulanlah dan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai keluargamu, keluarga kalian terbuni, dan Bapak Ibu sekalian, dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan bimbang, jangan putus asa dalam mengarungi hidup. Apapun yang terjadi, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekejap pun, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih.
atas nama pribadi dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia, dan kami akan terus mendukung, mendoakan perjalanan Bapak Ibu dalam rumah tangga. Yang kedua, kami akan menyerahkan firman Tuhan untuk dipergunakan, dan sengaja kami tidak bungkus. Artinya ada maksud dan tujuan. So, firman ini terus dibaca dan direnungkan setiap waktu. Dan simbolik dari akta nikah gereja pada hari ini, jemaat akan menjadi saksi. Saya atas nama jemaat menyerahkan, dan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, demikianlah penyerahan Alkitab dan juga simbolis akta nikah dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Hosana Tanah Hitam Jayapura. Kami ucapkan terima kasih. Mengundangkan semua para hadir, dan secara pribadi dan atas nama keluarga juga menyampaikan kepada para pendeta dan hamba Tuhan telah menyiapkan tempat yang baik. Akhirnya kami boleh melaksanakan kegiatan pernikahan keluarga kami dengan jalan yang lancar, aman, tertib, terkendali. Oleh karenanya kami sebagai keluarga menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan akan berkati, dan juga keluarga kami sebagian ada di luar, pastinya mereka ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh acara kami kebiasaan gunung di mana ada bakar batu. Setelah ini pasti kami juga akan sama-sama akan menghadiri dan menyaksikan kegiatan selanjutnya. Kemudian sesuai dengan rangkaian kegiatan, sore hari akan melaksanakan resepsi di Auditorium Uncen, dan kami juga semua akan berjalan baik. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan selamat dan sukses kepada keluarga yang baru. Semoga Tuhan akan senantiasa menolong dan berkati dalam kehidupan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Wah.